Oke, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Semoga kita semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Oke, pada video kali ini saya ingin sharing kepada teman-teman semuanya ya, terkait sebuah video terkhusus untuk teman-teman yang memang ada keinginan untuk menjadi pegawai negeri sipil ya. Karena kebetulan saya ketika tahun 2018 saya punya pengalaman ya, dulu itu ikut tes CPNS dan alhamdulillah dengan izin Allah dan karunia-Nya waktu itu saya alhamdulillah lolos menjadi PNS, dilantik pada tahun 2020. Baik, semoga video ini bermanfaat ya. Oke, kenapa yang namanya jabatan PNS banyak yang menginginkan ya teman-teman. Walaupun sebetulnya nggak semua orang ada minat ke sana ya. Bisa orang itu sudah tidak perlu lagi jabatan PNS mungkin karena memang dalam pekerjaannya gajinya udah besar dan kesejahteraannya mungkin udah lebih tinggi dari yang namanya PNS gitu kan. Menjadi PNS itu maka seseorang itu akan memiliki penghasilan tetap, kemudian mendapatkan berbagai macam tunjangan seperti tunjangan kinerja. Yang sudah berkeluarga itu nanti akan mendapatkan tunjangan istri, tunjangan anak gitu kan. Kemudian dapat juga yang namanya dana pensiun ya. Jadi setelah dia pensiun dari pekerjaannya, istilahnya aman ya. Kehidupan masa tuanya itu aman karena ada dana pensiun. Kemudian yang berikutnya ini adalah aman dari PHK. Walaupun sebetulnya tetap ya yang namanya menjadi PNS itu jika dia melakukan suatu pelanggaran yang berat seperti melakukan suatu tindakan kriminal misalkan ya, itu ya sangat bisa untuk dicopot secara tidak hormat PNS-nya itu ya. Misalkan ya seseorang PNS itu kerja di suatu lembaga ya, kemudian lembaga ini karena suatu sebab misalkan bubar karena suatu sebab dihapus oleh pemerintah, ini tidak serta-merta membuat si PNS yang kerja di lembaga itu di PHK, tapi akan dievaluasi. Kemudian dia akan dimutasi ke instansi yang lainnya, seperti itu ya. Jadi ini maksudnya aman tuh di sini ya. Kecuali kalau misalkan dia melakukan pelanggaran yang cukup berat terkait pelanggaran kode etik ya, kriminal seperti mencuri, menghilangkan nyawa, itu sudah pasti dicabut jabatannya. Kemudian walaupun ada berbagai macam kelebihan ya menjadi PNS itu, tapi satu sisi ada kekurangannya juga ya. Salah satunya adalah bagi PNS yang baru saja dilantik itu kan ada yang namanya aturan penempatan. Jadi si PNS itu harus ikut penempatan ya. Ada yang penempatannya itu skala nasional. Skala nasional ya harus siap ditempatkan antara dari Sabang sampai Merauke gitu. Ya syukur-syukur ternyata dia dapat penempatannya tuh gak jauh dari tanah kelahirannya ya, dari kampung halamannya. Ada juga yang penempatannya itu skala provinsi ya. Tapi memang tidak semuanya sebetulnya ya. Ada juga dari mulai pendaftarannya itu si calon PNS-nya ini bisa milih penempatannya di mana, seperti itu. Ada juga yang memang dia ketika daftar itu belum tahu ditempatkan di mana, yang jelas nanti
setelah dia lulus baru pengumuman penempatannya itu akan diumumkan. Ya, itu salah satu kekurangan atau ya gak enaknya jadi PNS, tapi ya mau gimana lagi. Kalau bicara masalah penempatan sebetulnya kayaknya nggak hanya di PNS aja ya. Lembaga-lembaga yang lainnya, perusahaan-perusahaan itu juga kan ada yang namanya penempatan khususnya bagi misalkan karyawan yang ingin naik jabatan, itu kan pasti tidak akan jauh dari yang namanya mutasi, penempatan, seperti itu ya. Oke. Di awal itu teman-teman semuanya harus yang namanya update informasi. Ketika misalkan ada berita akan pemerintah membuka lowongan PNS gitu kan, teman-teman langsung follow akun BKN, IG-nya, Twitter, kemudian akun kementerian yang akan teman-teman daftar gitu kan, dari tingkat pusat, provinsi, kemudian daerah gitu. Daerah itu kalau misalkan sudah tahu penempatannya di mana ya. Kemudian jangan lupa gabung grup CPNS di Telegram, di Facebook untuk memperoleh informasi-informasi. Kemudian sharing juga dengan teman-teman yang sama-sama ikut daftar ya. Saya dulu di Kementerian Agama kantor wilayah Jawa Barat ya. Jadi saya waktu itu memfollow akun BKN, akun Kementerian Agama Pusat Jawa Barat, daerahnya belum karena waktu itu belum tahu akan ditempatkan di mana. Kemudian setelah teman-teman selalu update ya, maksudnya apa update itu? Supaya nanti ketika seleksi administrasi itu tidak ada salah paham. Salah paham itu bisa membuat teman-teman itu nggak lolos seleksi administrasi ya. Contoh kayak gini. Ada perbedaan aturan di Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan ya. Kalau di Kementerian Agama itu calon guru PNS itu boleh daftar dari yang sarjananya itu non pendidikan. Misalkan guru bahasa Arab itu boleh yang daftarnya itu dari yang jurusannya sastra Arab, terjemah Arab gitu kan, itu nggak apa-apa. Kalau di Kementerian Pendidikan itu wajib sarjananya itu dari bidang pendidikan atau dari fakultas pendidikan. Selain itu, misalkan yang sastra, jurusan terjemah itu tidak boleh. Kalau misalkan waktu itu teman-teman itu nggak tahu informasi, akhirnya daftar di misalkan teman-teman itu jurusan sastra, tapi daftar di Kementerian Pendidikan ya ditolak, seperti itu ya. Sangat disayangkan. Di samping teman-teman itu selalu update informasi, teman-teman silahkan pilih formasi yang paling logis untuk teman-teman lulus. Jadi maksudnya yang penting dari saya, menurut saya ya, lulus PNS dulu, masalah mutasi nanti bisa dipikirkan, seperti itu ya. Pertimbangkan jumlah pesaing atau pendaftar, jumlah kuotanya, kemudian lokasi penempatan. Kemudian masalah penghasilan juga, kisaran gajinya juga harus teman-teman pertimbangkan. Takutnya nanti udah lolos tapi nyesal gitu loh. Karena ternyata gaji yang dipikirkan oleh teman-teman realitanya nggak sesuai gitu loh. Maksudnya kan daripada kita udah daftar nanti ikut seleksi kompetensi bidang misalkan, ternyata misalnya teman-teman udah lulus dan berhak mengikuti seleksi kompetensi bidang misalkan, nanti kalau misalkan mengundurkan diri ini ya maksudnya sayang gitu loh. Maksudnya kan kenapa nggak dari awal aja nggak usah ikut, supaya kuota yang tersedia yang teman-teman dapat itu kenapa nggak buat orang lain aja yang memang lebih berhak gitu loh. Itu ya. Jadi pertimbangkan formasi yang paling logis. Ada teman saya tuh pernah ya, jadi dia itu nyari formasi yang kuotanya, yang pendaftarnya itu paling dikit.
ada ya di rumah sakit, di keadministrasian itu. Jadi di situ kuota yang disediakan satu dan nggak ada yang daftar gitu. Saya nggak ngerti itu ya. Ya pesertanya waktu itu cuma dia aja gitu loh. Waktu itu dia lolos ya di sebuah rumah sakit itu, teman-teman itu lolos seleksi administrasi ya. Maka teman-teman akan mengikuti seleksi kompetensi dasar atau disingkat itu SKD. Mengikuti SKD itu mencangkup 3 aspek. Yang pertama adalah tes wawasan kebangsaan. Jadi di sini teman-teman akan diukur kemampuan teman-teman, wawasan teman-teman. Ya pelajaran PKN aja gimana dulu ya, terutama terkait 4 pilar kebangsaan, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, kemudian NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Kalau pada tahun 2014 itu waktu itu banyak hafalan ya, malah ditanya undang-undang, pasal misalnya tentang pendidikan gitu ya. Cukup sulit sebetulnya waktu itu ya. Kalau pas 2018 akhir itu lebih ke wawasan kebangsaan yang aplikatif. Misalkan apabila saudara mengikuti ronda di kampung halaman saudara, itu termasuk pengaplikasian Pancasila yang keberapa, seperti itu. Banyak yang soal-soal yang bentuknya itu aplikatif ketika angkatan saya yang 2018 akhir. Setelah TWK, tes wawasan kebangsaan disingkat TWK ya, ada tes intelijensi umum atau disingkat TIU. TIU itu mencangkup 4 aspek, yaitu pertama tes bahasa, kedua tes angka, tes logika, dan tes gambar atau spasial. Tes bahasa itu seperti nanti ada soal berupa antonim, sinonim gitu kan. Ini harus memiliki pembendaharaan kata yang banyak. Itu ya. Kemudian ada tes angka. Tes angka itu seperti deret aritmatika. Ini diperlukan latihan yang sering ya. Karena walaupun misalkan yang teman-teman pelajari itu soalnya beda dengan yang diujikan, tapi rumusnya itu sama ya, nggak bakal beda. Tes angka, kemudian tes logika. Tes logika itu misalkan negara A ekspor ke negara B, negara J impor dari negara N. Seperti itulah banyak nanti. Kemudian di akhir ditanyakan negara mana sajakah yang jumlah ekspor dan impornya sama, seperti itu ya. Itu TWK, TIU ya. Ada yang terakhir, ada tes gambar atau spasial. Ini kalau misalnya dibahas lebih dalam nanti tambah melebar ya. Nanti kalau misalkan ada waktu lagi ya, nanti mungkin saya akan bahas video pembahasan tes CPNS ya. Tapi nanti saya akan memberikan tips belajarnya lah gitu ya. Kemudian untuk yang TWK tadi TWK itu ada 30 soal dengan skor 5 jika benar dan 0 jika salah. Jadi skor maksimal di tes wawasan kebangsaan itu 150. Kemudian di TIU, tes intelijensi umum, itu ada 35 soal dengan skor 5 jika benar dan 0 jika salah. Ini 175 maksimal ya. Kemudian di akhir ada tes karakteristik pribadi. Ya, ini ada 35 soal, skor apabila benar. Jadi ini jawaban pasti benar ya, cuman scoringnya itu antara dari 1 sampai 5. Jadi
poin dari setiap jawaban itu kan, ini kan pilihan ganda ya. Jadi beda-beda, ada yang skornya 1, 2, 3, 4, 5. Kalau misalkan benar semuanya, nanti skor kumulatif dari TKP ini 175. Seperti itu ya. Waktu itu skor yang saya dapatkan itu adalah 321 ya. Waktu itu, oh ya, ada istilahnya itu yang namanya passing grade ya. Passing grade itu adalah nilai ambang batas yang harus dicapai oleh teman-teman. Nilai passing grade ini dari tahun ke tahun itu selalu beda-beda ya aturannya. Bahkan walaupun misalkan instansinya sama, tapi yang jalur umum, jalur prestasi, jalur disabilitas itu beda-beda juga ya passing grade-nya. Waktu itu saya ngambil jalur yang umum ya. Waktu itu passing grade di TKP-nya itu adalah minimal 143, kemudian TIU-nya itu 80, kemudian TWK-nya 75. Dan skor saya TKP alhamdulillah dapat 146, beda tipis ya. Kemudian nih TIU-nya kurang 5 poin, jadi saya salah. Jadi kurang benar satu soal lagi untuk memenuhi passing grade ya. TIU-nya saya 75, kemudian TWK-nya alhamdulillah dapat 100. Kenapa saya bisa tetap lolos? Karena pada tahun 2000 tes CPNS yang 2018 akhir itu jadi misalkan di bahasa Arab itu kan kuotanya ada 36 ya. Waktu itu yang lolos itu yang memenuhi passing grade itu hanya 15. Berarti ada sekitar 21 kuota yang kosong karena yang lolos passing grade kan dari 1000 sekian gitu kan, itu hanya 15 orang gitu. Nanti untuk 21 kuota sisanya itu akan diperebutkan oleh jumlah peserta, sisa kuota dikali 3. Jadi 21 dikali 3, jadi akan diperebutkan oleh 63 peserta. Hitungannya gimana ya? Peringkat dari 16 sampai 78 berarti. Seperti itu ya, untuk merebutkan sisa kuota yang 21 itu. Itu waktu itu masih ada ya yang, jadi kalau yang lolos passing grade itu disebut namanya istilahnya P1L. Kalau misalkan yang sisanya itu disebut P2L ya, saya gitu. Seperti itu ya, P2L. Oke, sekarang tips tata cara mengerjakan soal ya. Durasi waktu mengerjakan soal sekitar 90 menit dan ada 100 soal. Jadi setiap soal kita hanya memiliki waktu sekitar kurang dari 1 menit untuk mengerjakan. Ya kalau dihitung-hitung 54 detik lah ya. Tapi ada caranya. Yang pertama adalah kerjakan soal yang mudah dulu. Jangan sampai kita menemukan soal yang panjang, kemudian sulit, kemudian kita terlalu ambisius, saya tidak akan mundur gitu kan. Padahal itu sebetulnya ngabisin waktu. Sayang banget gitu kan, misalnya kita satu soal karena kitanya terlalu ambisius, misalnya 10 menit habis gitu kan. Sayangnya itu nanti kalau misalnya di akhir itu misalnya ada beberapa soal yang mudah gitu kan, yang padahal bisa dikerjakan kurang dari 1 menit, kita di akhir karena memang mengejar waktu daripada nggak dijawab jadinya ngasal gitu. Ini kan sayang banget. Waktu itu saya mengerjakan soal yang mudah dulu. Jadi kalau misalkan ada soal yang panjang, sulit lagi kan, perlu hitung-hitungan yang lama, ini saya lewat gitu kan. Ya ini namanya strategi ya gitu. Pokoknya egonya dihapus dulu lah ya. Itu. Kemudian kerjakan soal tes karakteristik pribadi dulu. Ada sekitar 35 soal.
Kenapa saya menyarankan teman-teman mengerjakan soal TKP dulu? Karena dalam penilaian, pertama yang diutamakan itu adalah yang lolos passing grade dan nilainya itu paling besar ya. Itu. Kemudian yang berikutnya itu adalah jika misalkan peserta itu skornya sama, maka ini diambil yang peserta yang nilai TKP-nya paling besar. Seperti itu ya. Bayangkan teman-teman waktu itu ketika saya ujian ya, ada sekitar 4 peserta yang skornya itu sama ya. Jadi yang skornya 321 itu ada 4 orang. Tapi alhamdulillah karena nilai TKP saya yang paling besar, alhamdulillah atas izin Allah Subhanahu wa taala ya, saya alhamdulillah yang lolos gitu kan. Kerjakan soal TKP dulu. Soal TKP itu biasanya dimulai dari nomor 66. Jadi sebetulnya TKP juga kan membutuhkan pemikiran yang yang matang lah. Jadi misalnya otak kita pertama kali dipakai itu yang mengerjakan TKP dulu yang prioritas, seperti itu ya. Tapi tetap bukan berarti tetap maksudnya tadi yang poin pertama harus diutamakan juga, yaitu mengerjakan soal yang mudah dulu dari TKP. Yang berikutnya adalah kerjakan soal tes intelijensi umum. Ada 35 soal, biasanya dari nomor 31 ya. Seperti itu. Kerjakan yang mudah dulu. Kemudian mengerjakan soal tes wawasan kebangsaan, ada 30 soal dari nomor 1. Total minimal skor itu adalah 298. Sedangkan waktu itu saya di 321 ya. Tapi sekarang yang saya tahu ya, yang namanya sistem P1L dan P2L itu sudah tidak dipakai lagi. Jadi kalau misalkan tidak memenuhi passing grade ya sudah tidak diloloskan lagi, dan kuota, kalau misalkan masih ada kuota yang kosong itu akan diperuntukkan untuk tes CPNS tahun berikutnya. Seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah ada seleksi kompetensi bidang ya. Jadi yang namanya seleksi kompetensi bidang itu tiap instansi beda-beda ya. Ada yang SKB-nya itu melalui komputer juga. Kalau saya di Kementerian Agama waktu itu tidak melalui CAT, akan tapi SKB-nya itu dilaksanakan 3 tahap ya, dengan hari-hari yang berbeda. Tapi yang jelas ada dalam 1 minggu ya. Ada pertama itu yang namanya psikotes. Psikotes ini nanti ketemu lagi sama yang namanya tes intelijensi umum ya. Kemudian ada wawancara, karena saya daftar di Kementerian Agama, jadi waktu itu wawancara ini disuruh seperti nulis salah satu surat dalam Quran ya, tanpa melihat Quran ya, tanpa nyontek gitu. Kemudian disuruh baca Quran, kemudian dimintai pendapat terkait berita-berita yang cukup sensitif sebetulnya. Waktu itu pertanyaan yang saya kira sensitif itu, bagaimana pendapat Anda jika ada salah satu ormas yang mengatasnamakan agama kemudian melakukan sweeping seenaknya, seperti itu ya. Seperti itu. Teman-teman pengen tahu jawaban saya gimana? Waktu itu saya menjawab jika memang ini kan negara kita ini sudah ada yang namanya aparat penegak hukum. Kalau misalkan aparat penegak hukumnya sudah menjalankan kewajibannya, maka ya tidak usah lagi ada sweeping dari masyarakat atau dari ormas gitu kan. Ini kan sudah ada aparat penegak hukum, seperti itu. Kecuali kalau memang aparat penegak hukumnya itu tidak melaksanakan kewajibannya, seperti itu kan. Kemudian
ada praktek kerja juga ya. Praktek kerja itu micro teaching selama 10 menit. Jadi banyak free memorinya ya. Dengan perangkat pembelajaran yang lengkap. Di sini ada beberapa aspek penilaian ya. Seperti ya penilaian dari bagaimana cara kita menyampaikan materi kepada anak-anak. Kemudian aspek ininya juga ada ya, kayak kita ini dinilai kemampuan kita dalam IT gitu loh. Waktu itu saya ketika ujian itu saya memakai PowerPoint ya. Jadi pas masuk ruang ujian itu saya bawa laptop gitu. Kemudian diwawancara dengan bahasa asing. Waktu itu saya disuruh untuk berbicara tentang kehidupan saya semenjak dulu saya mesantren di Gontor ya, sampai waktu itu saya berada di ruang ujian wawancara PNS ya. Pertama dengan bahasa Arab dulu, kemudian yang berikutnya dengan bahasa Inggris. Ini ada penilaian bahasa asing ya. Oke, sekarang kita akan membahas tips belajar ya. Untuk tips belajar ini ya, sumber belajarnya itu bisa didapat dari internet, ya, dari YouTube, dari website. Kemudian bisa juga teman-teman dari buku pembahasan soal-soal CPNS yang terbaru. Kalau saya dulu lebih fokusnya itu ke buku pembahasan ya, pembahasan soal-soal CPNS yang terbaru, bisa dibeli di toko-toko terdekat ya. Waktu itu saya beli di Gramedia, harganya tidak jauh ya, kisaran 150.000 ya. Di situ ada lengkap dibahas soal dan jawaban, ada juga sebelumnya ada materi gitu ya. Tapi saya lebih suka ke langsung menjawab dan membahas soalnya ya, supaya ya minimal tahu gitu gambaran soal CPNS itu seperti apa gitu. Kemudian kalau misalkan dari website, saya ada ya, ini salah satu website yang banyak dipakai oleh teman-teman saya juga ya, yaitu belajar.bro.id. Di situ ada soal dan pembahasan ya, soal-soal SKD gitu kan, lengkap materinya, ada TWK, TIU, kemudian TKP. Teman-teman bisa mencoba tryout dari belajar.bro.id. Kemudian di situ juga sebetulnya tidak hanya soal-soal CPNS ya. Ada juga seperti pembahasan soal SBMPTN untuk adik-adik yang baru lulus sekolah dan ingin meneruskan pendidikan di perguruan tinggi, itu bisa juga mengakses belajar.bro.id. Ini nggak endorse ya, hanya sharing saja. Seperti itu. Kemudian dalam proses belajarnya itu saya lebih menyukai kepada pembahasan soal langsung ya. Jadi nggak ke materi tapi langsung ke pembahasan soal, supaya kan tahu gambaran soal CPNS itu seperti apa. Seperti itu. Oke. Kemudian terakhir ini ya, mungkin kan kita ini berusaha berikhtiar di dunia gitu kan. Ada juga secara spiritual ya. Ini juga tidak kalah penting, karena kan yang menentukan kita lolos atau enggaknya itu kan, menentukan kesuksesan gitu kan Allah ya. Ada satu amalan yang ini mohon maaf, bukan maksud saya ria ya, hanya ini insya Allah ini ada timbal balik yang positif juga ke kita. Yang saya lakukan waktu itu ya kayak sedekah ke anak yatim ya. Ini saya kira itu salah satu faktor yang membuat saya lulus sebetulnya ya. Sedekah itu sebetulnya berapa uang yang kita miliki, maksudnya nggak harus menunggu kaya ya, berapa uang yang kita miliki itu yang dikasih gitu loh ya, seadanya aja gitu ya. Kalau banyak ya syukur gitu ya. Itu sedekah anak yatim, karena doa mereka itu insya Allah didengar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
ada yang ingin saya share juga sebetulnya ya, ini tidak kalah penting. Jadi ada yang harus ditanamkan dalam pikiran dan hati teman-teman ya, bahwasanya yang namanya pintu rezeki yang Tuhan sediakan itu tidak hanya menjadi PNS saja ya. Ada banyak sebetulnya pintu rezeki yang bisa kita jemput. Ya, PNS itu hanya menjadi salah satunya. Di sana ada dagang gitu kan. Jadi karyawan honor kan itu bukannya itu pintu rezeki juga. Ya. Kalau misalkan untuk jadi PNS itu dulu ya, kalau saya dulu gini, maksudnya kan saya kan nggak mau itu menjadi suatu beban pikiran ya, harus menjadi seorang PNS. Kalau saya sih dijalani aja gitu. Malah ketika saya tes itu saya berdoa, ya Allah kalau misalkan jadi PNS itu bukan takdir saya, maka saya minta nggak usah diloloskan dari awal gitu loh, karena ini kan keluar tenaga, materi, ya ongkos segala macam untuk ke tempat ujian gitu kan. Apalagi kalau di Kemenak kan seleksi kompetensi bidangnya itu 3 tahap ya, dan itu seminggu gitu. Dan menurut saya itu cukup harus mengeluarkan tenaga ya, materi juga gitu. Jadi maksudnya saya nggak mau terlalu repot gitu, jadi saya minta waktu itu udahlah nggak usah diloloskan aja dari awal. Kalau misalnya PNS itu bukan takdir saya, hanya saya meminta segerakan untuk membuka pintu rezeki saya gitu. Hanya memang alhamdulillah saya ditakdirkan menjadi seorang PNS gitu, karena ketika misalkan kita ini sudah terpaku ya harus menjadi PNS gitu, sedangkan kita itu melupakan segala nikmat yang sebetulnya kita banyak hal, banyak alasan yang mengharuskan kita tuh bahagia sebetulnya ya. Hanya kenapa pikiran kita itu terpaku PNS gitu kan. Yang saat disayangkan itu banyak orang-orang yang ada beberapa ya, maksudnya yang gagal tes CPNS kemudian ya mohon maaf kayak stres gitu kan. Maksudnya ini semua disebabkan karena mungkin karena memiliki angan-angan yang terlalu tinggi gitu loh. Saya aja dulu, saya yang lolos ya, dulu saya tidak memaksakan diri saya untuk menjadi seorang PNS, sudahlah. Yang penting saya udah berusaha, yang penting saya udah belajar, mempersiapkan diri untuk ujian, dan selebihnya ya udah, karena yang menentukan kita menjadi PNS atau enggaknya itu ya Allah, gitu kan. Saya tuh minta sama Allah gitu kan. Nah, tapi maksudnya saya meminta tidak harus jadi PNS, yang penting rezeki itu berkah, seperti itu ya. Rezeki itu kan maksudnya tidak hanya berupa pekerjaan ini yang saya perhatikan gitu kan maksudnya memiliki keluarga yang baik, tetangga yang baik, sahabat yang baik gitu kan, memiliki satu pekerjaan yang walaupun penghasilan mungkin gak seberapa, tapi karena memberikan kepuasan hati yang besar, itu membuat itu kan salah satu kekayaan juga menurut saya loh. Kepuasan hati itu salah satu bentuk kekayaan. Jadi kepuasan hati dalam menjalankan suatu profesi yang memang itu jiwa kita ada di situ, seperti itu ya. Jadi supaya pikiran kita dan hati kita nggak sempit, jadi perlu ditekankan lagi bahwa jangan terlalu membebani diri kita agar harus jadi PNS gitu. Yang harus kita lakukan itu adalah menikmati setiap proses dan tahap yang sedang kita jalani. Ya dinikmati aja. Kalau misalnya kita kerja keras, ikhlas gitu kan, insya Allah rezeki itu nggak bakal kemana ya. Bersyukur gitu. Oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih telah menyimak video ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk mengakses video-video yang lain yang insya Allah tidak kalah bermanfaat. Oke, terima kasih atas
perhatiannya. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.